Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada BIRD, kedua BSDE, ketiga CTRA, keempat BMTR, kelima GJTL, keenam ASRI, dan ketujuh APLN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BIRD. BIRD pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,4%, kelepas harga 1.240. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell saham BIRD ya, hari Jumat net sell, dan juga dari tanggal 13 Januari 2021 BIRD terus dijual asing. Kalau dilihat broker smarinya saham BIRD malah diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BIRD ya bisa dikatakan gagal mencoba uji resisten dynamic EMA 60 di tanggal 3 Februari, tapi kemudian gagal dan membuat candle 3 watt soldier ya, ada berpotensi untuk BIRD hari Senin rebound. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, kalau saya cut lossnya ya biar lebih konfirmasi di bawah EMA 200-nya di 1070. Nah, kan agak dalam nih, nggak sesuai dengan profitnya. Kalau profitnya cuman ya terdekat aja menguji EMA 60 itu sekitar 7%. Kalau di atasnya baru ideal. Tapi resikonya hampir 50-50 ya. Kalau beli di daerah bawah, nih kita hapus ini. Kalau beli di daerah bawah ya di waktu dia di 1700-an ya kecil lossnya. Tapi kalau udah di pertengahan ya besar. Tapi ada strategi lain, ini resikonya ya ke trigger. Ya, di mepet aja. Cut loss mepet di 1190 sekitar 3,89% dan target profit EMA 60 di 1320 sampai 1325 sekitar 6%, jadi 1:2-nya. Kalau mampu breakout pasang trailing stop ke resisten yang ditarik garis di 1380 itu sekitar 10%. Seperti itu aja ya strateginya kalau mau main cepat. Cuman resikonya ke trigger. Kalau Bapak Ibu nggak mau ke trigger ya cut lossnya agak dalam. Walaupun potensi untuk ke cut lossnya kecil, cuman kalau memang mengarah ke bawah dan di luar skenario, dan Bapak Ibu harus cut loss yang cukup dalam di sekitaran 14-12% ya. Jadi seperti itu untuk BIRD. BIRD masih menunggu konfirmasi, semoga di hari Senin dia rebound ya. Minimal ya bisa tutup di atas EMA 60-nya ini di 1320. Jadi seperti itu aja untuk BIRD. Indikator MACD garis biru mulai terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, ada berpotensi untuk BIRD kembali mencoba menguji resistennya di 1300 dan di EMA 60. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BSDE. BSDE pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,63%, kelepas harga 1170. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BSDE malah didistribusi oleh NI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE menurut saya ya cukup aman karena masih tutup di atas EMA 60 dan berpotensi untuk minggu depan hari Senin atau hari Selasa BSDE menguji resistennya di 1200. Kalau mampu breakout itu potensi bagus bisa mengarah ke 1300 sampai 1370. Kalau mau spekulasi buy cut loss mepet ya saya bilangnya ini mepet, karena kalau mau cut loss di bawah yang ditarik garis 1065 kan dalam nih sekitaran 9%. Kalau mau mepet aja di sini aja di 1120 itu sekitar 3,36%, dan target profit terdekat di 1200 itu sekitar 3,86%. Tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop aja. Harusnya ya BSDE kalau mampu breakout sekali lagi bisa berpotensi terdekat menguji 1300 bahkan ke 1370. Jadi seperti itu aja untuk BSDE ya. Atau yang mau wait and see juga nggak masalah. Yang suka dengan resiko dengan trading cepat ya bisa coba. Kalaupun nggak mau cut loss mepet ya cut loss di bawah aja. Cuman resikonya kalau cut loss di bawah ini memang kecil untuk ke trigger, tapi kalau sampai ke trigger cut lossnya dalam ya. Indikator MACD garis biru sudah melandai mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ada berpotensi memang BSDE bisa ke atas
menguji 1200 ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, BSDE sudah membentuk lower high barunya atau swing low-nya di 1065 ya, ini. Jadi dia ke atas mencari swing high-nya di mana, apakah bisa di atas 1300 atau menguji lagi 1370. Jadi seperti itu aja untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada CTRA. CTRA pada hari Jumat kemarin ditutup naik 7,29% ke level harga 1030. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham CTRA dibeli asing atau diakumulasi oleh AK, MS, dan OD. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA akhirnya mampu breakout 980 dan breakout EMA 20 dan tutup di 1030 dengan disertai volume, dan indikator EMA CD juga garis biru mengarah ke atas dan sudah menyempit. Kalau besok CTRA melanjutkan kenaikan dan harusnya memang lanjut minim ke 1080 ya, ini akan terjadi golden cross dan bar chart di atas 0 mungkin terbentuk, dan juga arah selanjutnya CTRA ke 1130. Ini adalah resisten yang terbentuk dari 18 Januari 2021. Jadi ke arah sana untuk CTRA. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sudah lumayan tinggi ya. Nih agak tanggung ya, nggak bisa nih. Kalau saya bilang ya ini belum bisa spekulasi buy. Kemungkinan kalau cut loss mepet juga akan ke trigger. Jadi mending wait and see aja dulu. Untuk CTRA yang punya dari daerah bawah bagaimana? Pasang trailing stop. Kalau CTRA berbalik arah kembali ke 1000, mending take profit dulu atau dijual setengah aja dulu. Jadi kalau ternyata dia mantul dari 980 ya Bapak Ibu bisa ngikut lagi. Ya sesuaikan aja strategi yang mana. Mau take profit semua atau take profit setengah. Jadi kalaupun dia berbalik arah, Bapak Ibu udah dapat setengah dari profit. Jadi seperti itu aja. Untuk CTRA berpotensi masih ke atas, dan CTRA juga sudah membentuk lower high baru di 905. Kalau ditarik dari September 2020 ini sudah terbentuk satu lower high untuk CTRA. Jadi seperti itu aja untuk CTRA. Arahnya masih ke atas ya. Minim-minim ya bisa menguji lah 1130 kalaupun tidak mampu breakout, dan harusnya target saya CTRA ini tahun ini bisa ke 1320. Kalau dari harga sekarang itu masih potensi upside-nya di 30-an %. Jadi seperti itu untuk CTRA. Yang kalau mau invest ya bisa-bisa aja asal sabar ya untuk CTRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BMTR. BMTR pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,74% ke level harga 268. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BNTR malah didistribusi oleh AG, RX, dan OD ya di hari Jumat, tapi ditampung yang lumayan juga. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNTR menurut saya masih aman ya. Yang punya dari bawah pasang trailing stop aja. Kalau dia sampai breakdown dari 260, take profit aja. Yang punya dari atas bagaimana yang sangkut? Apalagi yang dari 314, ya hot aja. BMTR masih berpotensi ke atas, ini masih dalam proses. Dan juga BMTR target saya tahun ini ya semoga bisa tercapai ke 445. Walaupun itu menurut saya cukup tinggi ya targetnya. Kalau ditarik range-nya dari sekarang itu sekitar 62%. Jadi ya lumayan tinggi. Cuman ya kalau Bapak Ibu trading atau swing trade ya siapkan trading plan, setiap lewat resisten pasang trailing stop atau ya di take profit lah kalau nggak mau takut dibawa ke bawah ya. Dan juga BMTR sudah membentuk lower high barunya di 237 sampai 236. Lower high barunya di 236 nih ya terbentuk ya. Ini dia pelan-pelan akan mencari swing high-nya atau higher high-nya ya. Semoga bisa melewati higher high yang jadi resisten sideway-nya ini ya di 314. Semoga dia bisa mampu breakout dari 314. Indikator MACD garis biru sudah mulai menyempit mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya harusnya minggu depan BMTR harusnya lanjut dan minimal bisa menguji 314. Jadi seperti itu aja untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada GJTL.
GJTL pada hari Jumat ditutup naik sangat tinggi ya, 11,61% ke level harga 865. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham GJTL diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GJTL hari ini mampu breakout setelah candle merah 2 dengan tidak disertai volume dan akhirnya dia breakout ya. Dan arah selanjutnya GJTL ke 950 menguji resisten yang pernah diuji di 11 Januari namun gagal. Ya ini dia akan mengarah ke atas lagi. Bagi yang punya dari daerah bawah, hold aja atau pasang trailing stop ya. Kalau besok dia mampu breakout 900, pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 950. Kalaupun palsu breakout ya mending take profit aja ya. Karena kalau dia palsu breakout ya biasa saham pasti mengarah ke bawah mencari support. Ya supportnya ada di 800-an. Jadi seperti itu aja untuk GJTL, berpotensi masih ke atas. Dan juga newsnya ya Lo Keng Hong beli dan berfoto ya, ada fotonya di kantor GJTL dan membuat GJTL ini juga naik ya. Jadi seperti itu aja untuk GJTL. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Asri. Asri pada hari Jumat kemarin ditutup naik 4,8% ke level harga 218. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Asri ya biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Asri pelan-pelan akan mengarah ke EMA 60 di 234. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ASI ke 280 sampai 300 ya. Kalau kita lihat target bisa ke 270 aja. Kita pasang target 270 ya. Nah, itu adalah resisten neckline sebelum Asri jatuh dalam. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy Asri? Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya, karena ini harga tanggung, tapi sepertinya ya kemungkinan nggak akan disentuh ya. Tapi ini resiko tinggi ya, nggak jamin juga nggak akan disentuh ya, karena market itu apapun bisa terjadi di market ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 202 sekitar 7%, target profit terdekat EMA 60 di 234 sekitar 7,5%, jadi hampir 50-50. Tapi kalau mampu breakout, pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 270. Itu sekitaran 23% untuk Asri. Tapi Asri rebound tidak disertai volume ya, jadi masih sangat perlu hati-hati. Atau mau wait and see juga nggak masalah, nunggu dia di daerah bawah sini baru buy ya, bisa juga seperti itu. Jadi sesuaikan mana yang cocok aja ya. Jadi seperti itu aja untuk Asri ya. Asri masih berpotensi ke atas, dia akan membuat swing high-nya atau higher high atau bisa juga higher low, karena trennya ini Asri bisa dikatakan minor downtrend. Jadi apakah dia bisa menyentuh 246-nya nih untuk mematahkan trendline downtrendnya, atau gagal dan dia membentuk higher low-nya di 248 dan dia koreksi ke bawah lagi ke 200, bahkan bisa ke 178. Karena Asri sudah membentuk higher low-nya di 180 ya, bisa dikatakan ini juga swing low Asri. Jadi Asri masih dalam kondisi uptrend, tapi minornya dia downtrend. Jadi seperti itu aja untuk Asri. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada APLN. APLN pada hari Jumat ditutup naik 2,4% ke level harga 170. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN pelan-pelan akan mengarah menguji EMA 60 di 176 sampai 180. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya APLN ke 200, bahkan bisa ke 220 sampai 234. Dan juga APLN sudah terkonfirmasi membuat lower high barunya di 156. Jadi ya pelan-pelan dia ke atas. Jadi seperti itu aja untuk APLN. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya bisa cut loss di bawah 162. Cuman cukup dalam ya. Kalau Bapak Ibu beli di daerah 157 kemarin bisa cut loss di 150 sampai 149. Sekarang sudah harga tanggung. Yang punya dari bawah bagaimana?
pasang trailing stop kalau hari Senin APLN mampu breakout dari 176. Indikator MACD garis biru sudah melandai di bawah 0 di daerah oversold dan sudah mendekati garis merah. Ya, ada berpotensi untuk golden cross. Percet di bawah 0 juga makin tipis. Sepertinya APLN juga minggu depan kalau market juga mendukung APLN rebound minim-minim ya menguji 180 bahkan bisa ke 200. Jadi seperti itu aja untuk APLN. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader ini dengan menonton sampai habis. Dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.